Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nuraini, Amanza Zeni Salma, dan Adiswi Intania akan mempresentasikan tentang kaidah fikih yang umum. Kaidah nomor 20. Haqqanil mukhtalifani ladaya tadakholan. Dua hak yang berbeda tidak saling tumpang tindih. Maksud dan contoh dari kaidah ini adalah dua hak yang ada tidak saling mengurangi satu sama lain. Misalnya perkara mahar dalam pernikahan. Mahar adalah hak istri dan juga wali, masing-masing berhak untuk menentukan daripada besar mahar itu sendiri. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa maksud dari kaidah ini adalah bahwa hak-hak dasar manusia tidak saling menyerap satu sama lain. Kaidah nomor 21. Ma harama saddan lidhari'ati abihu lil masalahatir rajihah. Apa yang diharamkan karena satu dzari'ah atau menutup jalan kepada yang mafsadah dibolehkan karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat. Maksud dari kaidah ini, jika kita melarang suatu hal karena dikhawatirkan dapat mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, pendapat yang diterima daripada halal dan haramnya adalah yang paling maslahat. Contoh dari kaidah ini adalah kita dilarang melihat wanita dan auratnya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat. Hal ini adalah satu dzari'ah karena melihat aurat wanita dikhawatirkan dapat menyebabkan zina. Namun apabila ada kepentingan lain seperti ketika seorang dokter laki-laki harus memeriksa pasien wanita yang memiliki penyakit di bagian tubuh yang adalah auratnya, maka bagian tubuh yang adalah auratnya itu dapat diperbolehkan untuk dilihat oleh dokter karena si dokter bagaimanapun juga harus memeriksa pasien wanita tersebut. Maka dalam hal ini diperbolehkan sebab ada kepentingan di dalamnya yakni pengobatan daripada si wanita tersebut. Baik, selanjutnya yakni kaidah ke-22. Al-hukum la yajuzu fiha illa ma yajuzu fil hukmi, yang memiliki arti hak tidak bisa ditetapkan kecuali yang ditetapkan oleh hukum. Contohnya yakni tidak cukup untuk menetapkan hak dengan satu saksi meskipun adil, yang bahwasanya itu dalam utang piutang, tetapi harus ditetapkan oleh dua orang saksi seperti disyaratkan oleh ketentuan hukum. Selanjutnya yakni kaidah 23. Al-isyaratu takumu maqamal ibarah, yang memiliki arti isyarat atau simbol merupakan ungkapan kata-kata yang penuh makna yang tersirat. Maksud dari kaidah ini adalah sebuah tanda ataupun isyarat yang diberikan oleh seseorang seperti anggukan kepala, gelengan kepala, menunjuk dengan jari telunjuk dapat menempati posisi yang sama dengan kata yang ingin diucapkan. Artinya, sebuah tanda ataupun isyarat yang diberikan oleh seseorang seperti dalam bidang muamalah, perkawinan, dan tindakan kriminal menempati kedudukan penyataan yang berupa ucapan. Dalam bidang ini, kedudukan alat-alat bukti yang berupa isyarat atau tulisan sama kuatnya dengan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah 24, yaitu idza zalal mani'u adal mamnu', yang artinya apabila yang melarang telah hilang, maka yang dilarang akan kembali. Dasar dari kaidah ini dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi la yarithul qatilu minal maqtul syai'an, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, si pembunuh tidak menerima pusaka apapun dari korban yang dibunuhnya. Selanjutnya, contoh dari kaidah ini yaitu hutang yang wajib bagi orang mati dapat mencegah ahli warisnya untuk mendapatkan warisan. Namun, apabila hutangnya telah dilunasi, maka sang ahli waris dapat memperoleh haknya. Contoh selanjutnya, apabila seorang istri menikah lagi dan hak pengasuhannya gugur,
Maka apabila dia ditalak bain atau talak ketiga oleh suami barunya, maka hak pengasuh anak kembali lagi kepadanya karena hilangnya sesuatu yang akan menghalanginya. Negara kita banyak sekali para ibu yang ditinggal oleh suaminya dan mereka rela meninggalkan anaknya ke luar negeri demi uang yang mereka cari untuk kehidupan anaknya. Nah, ini juga merupakan contoh dari kaidah 24. Sebenarnya orang tualah yang berkewajiban untuk merawat anaknya. Berhubung karena ada uzur syar'i, yaitu untuk mencari uang, maka tuntutan orang tua untuk merawat anak menjadi gugur, disebabkan kepergiannya itu. Sehingga jika orang tuanya sudah kembali lagi ke tanah air dan kebutuhan untuk anaknya sudah terpenuhi, maka dia berkewajiban kembali untuk merawat anaknya lagi. Sebenarnya pada intinya kaidah ini adalah kaidah aglabiyah, yaitu kaidah umum yang menerangkan bahwa jika tidak didapat hukum apa saja bentuknya karena adanya sesuatu yang melarang terjadinya, maka apabila yang melarang ini telah hilang, maka hukumnya dapat ditetapkan. Kaidah selanjutnya adalah kaidah 25 yang berbunyi al-harimu lahu hukmu ma huwa harimullah, yang artinya suatu batasan mempunyai hukum seperti apa yang dibatasinya. Maksud kaidah ini, batasan sesuatu mempunyai ketentuan hukum seperti apa yang dibatasinya. Maka, bila yang dibatasinya adalah sesuatu yang wajib, maka batasan tersebut pun dihukumkan wajib juga. Jika yang dibatasi hukumnya haram, maka batasan tersebut dihukumi haram. Bila yang dibatasi hukumnya makruh, maka batasannya pun dihukumi makruh. Dasar dari kaidah ini dalam hadis Nabi yang berarti yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah mutasyabihat atau yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukum tersebut. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti dia telah jatuh kepada keharaman. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar dari larangan, dikhawatirkan akan melanggar atau memasuki ke dalam pagar. Contoh dari kaidah ini yaitu kewajiban untuk melebihkan basuhan tangan sampai melewati siku ketika berwudu, agar kita yakin batasan tangan pun sudah terkena, karena sebagaimana basuhan tangan adalah kewajiban, maka batasan tangan yaitu siku juga diwajibkan. Contoh lain yaitu kewajiban untuk menutup bagian wajah yang membatasi aurat bagi wanita ketika sholat. Karena sebagaimana kepala dihukumkan aurat yang wajib ditutupi, begitu juga bagian muka yang membatasinya, maka juga diwajibkan untuk ditutup. Kaidah ke-26. Dalilus syai'i fil umuri batinati yakumu maqamah. Petunjuk sesuatu pada unsur-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalil. Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu itu dilihat dari zahirnya saja, sebab sulit untuk melihat hakikat daripada sesuatu tersebut. Perbuatan yang terlihat dianggap sebagai indikasi daripada sesuatu tersebut, dan itu dijadikan sebagai tanda keabsahan suatu perbuatan. Contohnya, iman ada di dalam hati. Maka ia sulit untuk ditemukan kebenarannya jika melihat dari hatinya saja, karena itu adalah hakikat. Namun kebenaran akan iman tersebut dapat dilihat dari pembuktiannya kepada rukun iman sebagai indikator yang terlihat. Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu itu